Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini, saya berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dalam keadaan sehat, dan bisa menuntaskan tugas-tugas yang belum, terutama yang belum menyerahkan tugas sama sekali. Saya berharap untuk segera menyelesaikan tugas dan menyerahkan kepada saya. Pembahasan kita kali ini saya akan mengulas tentang piutang wesel dan pendiskontoan piutang wesel. Ya. Pengertian piutang wesel di sini adalah janji tertulis untuk menerima sejumlah uang sebagai aset bagi pemegangnya. Perbedaan piutang dagang dengan piutang wesel di sini mempunyai perjanjian suatu surat promes ya. Jadi kalau piutang dagang itu adalah piutang biasa yang timbul dari proses penjualan barang dagangan. Kemudian piutang wesel ini diperkuat dengan adanya perjanjian surat promes yang disertai bunga, ya. Kemudian ada yang tidak berbunga. Kemudian pengertian diskonto dan pendiskontoan wesel. Diskonto adalah potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. Pengertian pendiskontoan wesel meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi akan dikurangi dengan bunga yang sudah diperhitungkan dengan selama jangka waktu diskonto. Di sini wesel ada dua macam, ada wesel tagih dan wesel bayar. Kalau yang kita bahas kali ini yaitu adalah wesel tagih ya. Wesel bayar itu sama dengan utang wesel. Kemudian contoh di sini pada tahun 2019 PT Moto Super memiliki beberapa transaksi ya, dijual barang dagang secara kredit kepada CV Maju Jaya sebesar 2.400.000. Di sini masih berupa piutang biasa ya. Jadi dari proses penjualan barang dagang yang hanya ada ikatan syarat pembayaran. Di sini piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Kemudian contoh pada tanggal 16 PT Moto Super menarik wesel 60 hari atas CV Maju Jaya sebesar 2.400.000. Ya, dari transaksi tadi, kalau menarik wesel berarti piutang weselnya ini di debit piutang dagang ya yang semula pada transaksi awal piutang dagang di debit, maka piutang dagangnya pada saat penarikan wesel ini di kredit. Debitnya adalah piutang wesel. Nah, ini contoh pendiskontoan wesel. Ya. PT Moto Super mendiskontokan wesel yang telah diaksep CV Maju Jaya ke Bank BRI dengan diskonto 12%. Dengan syarat apabila pada saat jatuh tempo CV Maju Jaya tidak membayar kepada Bank BRI, maka yang harus membayar ke BRI adalah PT Moto Super. Nah, untuk melihat transaksi seperti ini, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menghitung berapa uang yang diterima pada saat pendiskontoan atau berapa nilai tunai wesel. Ya. Jadi di sini perlu diketahui wesel tagih ini ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga. Kalau kita melihat contoh di sini, ini termasuk wesel tagih tidak berbunga, ya. Diskonto 12% ini bukan bunga, ya. Bunga untuk diskonto, bukan untuk perhitungan bunga. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung periode wesel hingga jatuh tempo. Ya, di sini diketahui bahwa wesel 60 hari, ya. 60 hari ini tergantung pada perjanjian yang diaksep, ya.
Jadi menghitung periode wesel ini dari saat penarikan, ya, dari saat penarikan tadi ditarik pada tanggal 1 September 2019 sampai dengan pada tanggal jatuh tempo. Ya. Jadi dari mana kita melihat 15 November 2019 ini 60 hari. Jadi 60 hari setelah tanggal 1 September 2019 ini jatuh temponya adalah 15 November 2019. Nah, ini adalah langkah yang kedua, menghitung periode diskonto. Ya. Jadi langkah yang pertama tadi menghitung periode jatuh tempo, yang kedua menghitung periode diskonto. Periode diskonto dihitung dari tanggal pendiskontoan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Ya, saya ulangi lagi. Periode diskonto dihitung dari saat pendiskontoan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Di sini, di dalam soal tadi diketahui bahwa didiskontokan pada tanggal 1 Oktober. Ya, kalau kita melihat tadi contoh pada tanggal 1 Oktober ini didiskontokan, kemudian dari perhitungan periode wesel ini jatuh temponya 15 November. Sehingga periode diskontonya 45 hari. Ya, 45 hari. Langkah yang ketiga menentukan nilai jatuh tempo sama dengan nilai nominal. Karena saya katakan tadi bahwa weselnya tidak berbunga. Jadi kalau tidak berbunga, ini pada saat jatuh tempo pelunasannya sebesar nilai nominal. Langkah yang keempat adalah menghitung jumlah uang yang diterima saat pendiskontoan. Ya. Jadi dihitung dulu nilai nominalnya. Di dalam wesel tagih tadi nilainya 2.400.000. Kemudian diskonto. Diskontonya ini dihitung dari ya, nilai nominal wesel dikalikan prosentase diskontonya dikalikan periode diskontonya dibagi 360. Ingat 360 ini perhitungan bunga dalam 1 tahun. Ya, jadi dalam 1 tahun itu dihitung ada 360 hari. Sama dengan 36.000. Sehingga jumlah uang yang diterima saat pendiskontoan sebesar 2.364.000. Ini jumlah uang yang diterima saat pendiskontoan. Kemudian berapa jumlah uang yang diterima atau nilai tunai wesel? Ya 2.400.000 karena tidak ada bunga. Jadi pada saat nilai jatuh tempo yang diterima adalah sebesar nilai nominal. Kemudian, nah ini kalau misalnya ada weselnya berbunga 15%, ya. Jadi kalau ada bunga 15%, pada saat jatuh tempo, ya, nilai pelunasannya ini nilai nominal ditambah dengan bunga wesel. Ya, bunga wesel ini menghitungnya dari nilai nominal dikali persentase bunga dikali periode bunga. Nilai nominalnya dalam soal tadi 2.400.000 dikali 15% ya. Bunganya bukan diskontonya, bunganya dikali 60 hari. Tadi sudah dihitung 60 dari mana? 60 hari itu adalah periode wesel atau usia wesel. Sama dengan Rp60.000. Jadi nilai jatuh tempo wesel yaitu sebesar 2.460.000. Nah, ini jumlah uang yang diterima saat pendiskontoan. Nah, yaitu ini nilai jatuh tempo dikurangi diskonto. Nilai jatuh temponya tadi 2.460 yang sudah ditambahkan dengan bunga. Kemudian diskontonya ingat menghitung bunga atau menghitung diskonto ini dari nilai nominal. Dikalikan 12% dikalikan periode diskontonya sama dengan 36.000. Sehingga jumlah uang yang diterima pada saat pendiskontoan sebesar 2.400.000.